aja langsung dari Kang Iban atau dari Iqbar, kita ngobrol masalah ya pendidikan yang tidak ada gelar, pendidikan yang sifatnya lifelong learning gitu ya. Berarti nggak ada batasan dosen ya Pak ya? Nggak ada batasan dosen, jadi artinya Nggak ada nggak batasan mesti dosen. dosen yang Ya. jadi pengajar Iya. kan, nggak mesti, semua orang bisa gitu ya pandangannya. Dari sisi early career yang perlu disiapin gitu ya, silakan aja kalau punya pendapat. Kita kan ngomongnya dua arah, bukan tanya jawab, tapi kan bisa masing-masing gitu ya, punya pandangan ya kayak gitu. Jangan merasa dikamerain, ntar bisa diedit lah yang bagian-bagian tertentu. Bebas aja, kayak ngobrol di warung kopi. Ya, kalau menurut saya kan gini sih Pak, kan kita tuh non reguler non gelar ya, dan saingannya itu kayak berarti kalau ada non reguler, berarti saingannya reguler mungkin. Dan saingan di sini kalau menurut saya agak ambigunya itu non reguler dan reguler itu berarti non reguler ya. Cuman di sini kan bukan berarti saingan secara misalnya yang reguler bersaing sama non reguler. Tapi gimana caranya antara reguler dan non reguler itu searah dan sejalan. Contoh, kalau reguler kan kita tahu ya ada pendidikan yang berjangka gitu kan, dan terarah disiplin ilmu. Sedangkan non reguler, nah itu bagi saya sih sebenarnya masih belum mengenal reguler itu secara keseluruhan, karena mungkin karena nggak tahu nggak disiplin ilmu mungkin ya Pak ya, bisa aja kan ya nggak disiplin ilmu mungkin karena itu kan patokannya diri sendiri. Misalnya saya pengen belajar A, saya pengen belajar C, saya udah punya acuan sendiri gitu. Nah ini kalau menurut Pak Irwan nih saya nanya nih, arahan untuk bisa misalnya benar nggak kesesuaian ini butuh A, butuh B. Ini secara pribadi ya, bukan secara perusahaan misalnya ya, atau bukan secara, tapi ini secara kebutuhan. Misalnya saya pengen belajar gambar nih. Mana dulu nih, digital dulu misalnya atau manual dulu kayak gitu. Itu kan pasti ada teorinya ya misalnya. Ini menurut Pak Irwannya gimana nih kayaknya? Ya, ini susah nih kalau masalah reguler non reguler. Jadi sebenarnya pendidikan non reguler itu yang kita artikan di sini ya, itu pendidikan yang tidak sama dengan apa yang sudah selama ini kita jalanin, yang artinya ada jenjang ya, ada waktu dan jenjang. Misalnya S1, S2, S3, diplom 1, 2, 3 gitu ya. Itu kan pendidikan yang sifatnya reguler, kita laksanakan secara reguler ya, kita laksanakan ya tiap semester atau tiap tahun itu ada mahasiswa. Terus juga punya kurikulum tertentu, syarat kurikulumnya tertentu. Nah, yang non reguler sih harusnya mengisi sesuatu yang sebenarnya masyarakat atau industri itu butuh. Karena apa? Kalau menurut saya, satu, kalau dari sisi industri itu bergerak cepat banget sekarang. Ya, dinamisnya itu sangat cepat, di mana kadang-kadang disiplin ilmu jadi nggak ada, batas disiplin ilmu ya. Saya bilang nggak terlalu jelas misalnya. Nah, terus kalau kita menyesuaikan dengan pendidikan reguler yang degree kita, itu kan ngubah kurikulum kapan kita, tiap saat mau tiap waktu kita ngubah kurikulum gitu ya. Kalau ini udah fix, jelas ini ya. Artinya sayap yang ITB yang di sini, kalau dalam hal ITB, kenapa ITB ada Direktorat Pendidikan dan Direktorat Pendidikan non reguler. Nah, Direktorat Pendidikan non reguler harusnya mampu menjawab itu, Berarti kalau seperti itu lebih ke arah update-nya itu lebih cepat daripada reguler ya? Iya, harusnya update dari sisi sebenarnya bukan update degree karena nggak ada gelarnya kan, tapi update kebutuhan, demand. Demand tadi saya bilang yang pertama demand karena industri, kedua demand personal yang tadi disampaikan Kang Iban. Saya sebut saya mining engineering, tapi saya punya hobi gambar, dan di satu fase usia saya merasa hobi saya ada begitu input dari adik, ada teman-teman, kok gambar saya ternyata sesuatu yang harus bisa saya kembangkan. Hobi masa kecil saya muncul gitu ya, dimana sekarang saya dalam artian saya pengen belajar, dan posisi saya dari sisi finansial, dari sisi status settle, sehingga saya nggak galau meneruskan bakat saya ngegambar. Ngerti nggak? Saya mau belajar dulu, saya kalau waktu mau SMA saya galau, saya kalau masuk sekolah gambar ya, tentunya orang tua juga tekanannya, wah kamu harus sekolah bidang ini kan gitu ya. Akhirnya saya hilang tuh bakat.
gitu. Bahkan misalnya bakat, saya senang bola, terus saya mau ngambil kepelatihan bola, ya gitu. Terus saya belajar di teman-teman sekolah farmasi ya tentang pendidikan farmasi olahraga, kan ada tuh di ITB ya. Nah itu juga harusnya teman-teman farmasi bisa jual. Dosen-dosen ITB yang punya background itu bisa kerjasama ya, tentunya harus kerjasama dengan asosiasi organisasi olahraga itu yang dibutuhkan apa. Ya, sehingga berarti secara garis besar itu harus yang tersertifikasi atau secara spesialisasinya orangnya harus benar-benar yang benar di bidangnya gitu ya Pak ya. Contoh lah tadi gambar, berarti kan yang ngajarinnya juga mungkin harus maksudnya walaupun dia non degree yang ngajarnya harus tervalidasi bagus kan. Bagus. Ya, artinya gini, namanya belajar, ya yang ideal nih belajar pasti ada pengajar dan pembelajar. Ya, pengajar tuh pasti kan kemampuannya lebih. Experience-nya lebih. Kalau saya gambar sendiri saya nggak tahu salah atau kekurangan dari gambar saya di mana, ilustrasi saya kan gitu. Oh, ini dari sisi saya menilai diri saya sendiri aja selama ini kan belajar gambar. Tapi kalau saya dapat bimbingan atau guide belajar dari ahlinya tadi disebutkan, nah, saya belajar nih Pak, ini arsirannya, Pak ini goresannya gitu kan, udah punya nature-nya, tinggal nurture-nya. Nah itu. Sehingga bermanfaat bagi yang dari tujuannya ya. Buat tujuan saya sendiri nih, saya pengen belajar gambar. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan menutupi kekurangan tadi yang non reguler dari satu sisi bahwa secara updating gitu ya, nggak terlalu selincah yang non reguler itu berarti ya, secara tidak langsung mungkin bisa dikatakan gitu. Iya. Yang non reguler pun sebenarnya bisa sesuatu yang sifatnya punya bukan kurikulum seperti degree ya, tapi punya career path, learning journey. Misalnya kita bikin ya kepelatihan, kan nggak ada gelar pelatih kalau kita ngomong gitu ya. Terus tapi ada learning journey-nya, career path-nya ada. Boleh itu atau boleh sebenarnya saya bebas aja. Saya sebenarnya nggak butuh degree ataupun sertifikat apapun kayak tadi. Saya pengen belajar gambar. Ada tawaran dari ITB, dari FSRD misalnya mengenai gambar. Ya saya pengen belajar. Apakah nanti saya punya sertifikat? Bisa aja saya nggak butuh. Tapi bisa saja layanan ini, teman-teman ini, oh ternyata ini harusnya ada jenjang. Bukan jenjang degree yang diakui, tapi sertifikat of competence. Misalnya tadinya saya cuma bisa gambar, sekarang bisa menilai gambar. Jadi kurator seni atau apa saya nggak ngerti sebenarnya apa ya. Jadi bisa saja jalurnya itu dua. Yang tadi batch istilahnya batch ya nanti ya. Ada batch A, batch B, batch C. Naik gunung gitu ya. Naik gunung A itu kita punya reward misalnya satu medali gitu ya, satu batch. Paling tinggi dia levelnya lebih tinggi lagi. Naik gunung 1.500, 2.000 meter di atas permukaan naik terus. Tapi akhirnya dia sebenarnya punya learning journey dan career path. Dan harapannya itu juga bisa direkam. Nah, kalau itu direkam dan itu ternyata sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu profesi. Ya tentunya profesi itu akhirnya membuat learning journey, career path tertentu. Ya berdasarkan experience ya. Ya misalnya. Jadi saya bilang bahwa pendidikan non reguler tidak selamanya tidak punya pengakuan sertifikat ya. Tapi bisa saja dia punya pengakuan, bahkan pengakuannya bisa diakui misalnya international scale, bahwa saya bisa menggambar, saya bisa mendesain gitu ya syaratnya. Tapi saya nggak punya misalnya ijazah sarjana arsitektur, sarjana desain seni rupa. Iya sih ada kasus di mana teman saya welding ya, tukang las teman saya di perusahaan. Ternyata biasa-biasa aja, terus ada bosnya, nih saya suruh untuk welding di bawah laut. Dia bingung. Dia bingung biasa las biasa gitu ya. Welding biasa, tiba-tiba ada tawaran yang bosnya bilang kalau kamu bisa las di bawah laut, tawarannya bisa gajinya itu 4 kali lipat. Nah, itu emang kalau kuliah kan nggak mungkin untuk satu welding itu aja mungkin ya. Iya. Tapi dia bisa kursus untuk satu istilahnya keahlian itu. Gitu. Iya. Misalnya artinya saya ambil contoh aja nih, contoh walaupun saya nggak ngerti masalah welding di bawah laut. Tapi saya coba uraikan pekerjaan welding di bawah laut. Pertama dia punya kemampuan welding, ngelas ya supaya hasil lasannya nyambung antara dua material itu bagus, itu kewajiban. Tapi kewajiban yang kedua, dia bisa nyelam misalnya. Kan gitu. Tapi artinya gini, kalau kita pendidikan negeri, pendidikan negeri kita kan akhirnya dia nggak ada nyelam. Tapi kan kita
bisa menggabungkan beberapa disiplin. Terus saya bisa nyelam. Syarat yang lain, misalnya saya harus kemampuan VO2 max-nya. Saya harus memahami misalnya beberapa hal terkait laut, misalnya hazard bahaya di bawah laut. Tidak hanya masalah nyelam, tapi misalnya hazard apa itu mungkin biological safety. Jadi kalau menurut saya banyak faktor yang banyak harus faktor. Dan itu mungkin tidak akan didapatkan oleh reguler tadi ya. Iya. Reguler itu kalau ini kan non reguler bisa saja kombinasi antar masing-masing disiplin reguler itu ya sebenarnya ya. Kita punya reguler A, B, C, jadi D. lebih customize gitu ya. Customize. Saya butuh ini A untuk B untuk C ya. Tapi untuk menjadi customize bentuk bundling tertentu ternyata multidisiplin yang tidak ada degree-nya di kita. Tapi ternyata bidang subjek-subjeknya itu ada di dalam masing-masing dosen-dosen disiplin kita. Gitu. Terus secara pengakuan gimana caranya Pak ya? Misalnya tadi kan kalau non degree itu kan berarti pengakuannya misalnya ijazah gitu ya. Ini bisa diakui nggak misalnya untuk jadi patokan bahwa perusahaan bahwa ini diakui gitu. Itu gimana caranya? Selain tadi kan Pak Irwan menyebutkan badges gitu ya. Skemanya seperti apa mungkin Pak? Badges atau sertifikat gimana caranya biar diakui? Apakah harus dari penyelenggaranya misalnya seperti non reguler ya yang lebih harus diakui nih gitu, atau emang outputnya, contoh misalnya emang yang dihasilkannya itu dia bisa gitu, atau mungkin tadi sekelas ya, kalau di ITB kan dosen-dosen ITB udah bisa diakui ya, tapi kan tetap harus ada pengakuan misalnya oh ini layak kok gitu. Ini enggak kok, misalnya bisa diakui bahwa sertifikat atau badges tadi bisa diakui oleh perusahaan. Itu butuh bukti juga mungkin ya Pak ya. Iya. Itu gimana caranya misalnya untuk bisa diakui itu Pak? Nah, kurang lebih gitu ya. Sekarang pengakuan tuh pengakuan dari siapa? Ya, artinya pengakuan yang mengakui saya mampu nyetir tuh siapa sih? Gitu. Yang bisa bahwa saya itu bisa nyetir. Ya, itu siapa yang bisa? Secara legal formal misalnya polisi. Misalnya kalau untuk nyetir. Sekarang misalnya untuk keahlian tertentu siapa yang bisa memberi pengakuan itu? Tapi pemberi pengakuan juga kan syaratnya saya mampu ini. Tapi untuk mendapatkan kemampuan itu siapa yang bisa ngisi sekarang teknisnya? Artinya saya bisa aja kalau di luar negeri mungkin driving profesional tuh ada sebelum ngambil kursus sebelum punya SIM itu saya ambil contoh kayak di Jepang tuh ngambil sekolah-sekolah kursus mobil tuh banyak. Karena biasanya yang lulus kalau tidak ngambil sekolah kursus nyetir itu nggak lulus. Tapi yang sekolah kursus nyetir itu bukan polisi ya. Dalam hal ini bukan polisi yang punya sekolah kursus nyetir, tapi para professional drivers gitu. Dan itu bisa divalidasi oleh polisi tadi ya. Dites oleh polisi lolos. Ya, gitu. Dites oleh polisi lolos gitu. Tapi yang ngajarin bukan polisi. Misalnya gini, nyetir kan tidak hanya saya bisa nyetir. Nyetir itu dimulai pada saat saya buka pintu. Ya, itu dites tuh, dites. Saat saya mau starter mobil itu ngelihat kolong, kalau ada orang nggak, ada di depan kanan kiri itu harus keliling ngelihat, terus ngecek spion gitu ya, baru starter. Nah biasanya kalau kita kursus mobil di polisi cuma starter aja nggak ada, langsung jalan. Berarti tadi kalau berhubungan dengan early career ya tadi ya, persiapan untuk misalnya tadi ya ke jenjang-jenjang yang lebih ya Pak ya. Contoh dia faktor pendukung misalnya kursus tadi kan. Bisa jadi divalidasi, bisa jadi tidak, tapi secara kemampuan mungkin dia dapat gitu ya. Ya kalau saya melihat kalau saya dari sisi pandang pendapat saya, early career itu sesuatu yang dalam tanda kutip segera harus ITB siapkan. Kenapa gini? Karena tadi dunia industri yang menyerap lulusannya itu transformasinya cepat. Nah kita nggak kurikulum kita menyesuaikan, masa tiap tahun sekali kita ganti kurikulum, rapat kurikulum terus nanti kita jadinya. Tapi kita harus bisa mengadop sesuatu yang cepat ini di saat memoles lulusan kita. Ya, oke dia sudah bekerja, tapi pekerjaan itu ternyata perusahaan itu bisa saja transformasinya cepat. Transformasinya cepat. Dan butuh skill-skill yang tadi ya, faktor pendukung ya. Kayak tadi misalnya welding kan butuh nyelam juga ya. Gitu. Ya, saya ngelihat sih terus udah gitu bisa saja pengajar, nih maksud saya gini. Dosen ITB menyiapkan basic knowledge, basic skill, basic engineering, basic science untuk dia bisa bekerja di level engineering. Misal saya ambil contoh karena ITB engineering gitu ya. Nah, tapi lulusan kita juga sebenarnya bisa kita tarik menjadi pengajar. Ya, pengajar kita apa yang dia dibutuhkan setelah 5 tahun bekerja, 3 tahun bekerja atau 10 tahun bekerja.
apa yang dia butuhkan. Ternyata kan nggak semua hard engineering dibutuhkan. Dia butuh polesan tertentu. Ya. Nah, itu yang menurut saya bagaimana early career ataupun pendidikan ini nggak mesti satu-satunya mengandalkan dosen. Jadi beda nih. Oke, memang di pendidikan reguler kita aja suka ngundang kuliah tamu ya di kuliah-kuliah tertentu. Tapi kalau pendidikan non reguler bukan kuliah tamu, pengajar itu mutlak juga harus ada yang dari industri. Ya kan mutlak. Jadi kita nggak bisa pengajar kita 100% dari ITB. Kampus karena memang target kita adalah bagaimana melengkapi perusahaan kekurangan karena ini sih sudah kita fix, sudah bagus lah. Kalau menurut saya layanan pendidikan reguler kita oke, orang juga mengakui lah lulusan ITB cukup baik ya. Tapi kita juga harus memoles supaya bisa adaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, tidak kaku. Terus alumni kita engage sama alumni kita, alumni di luar yang sudah punya berkarir engage, insya Allah pada mau lah ya membantu alma maternya gitu ya, itu belajar bareng lagi. Berarti tujuan awalnya non reguler ini dibentuk gitu ya, misalnya ini untuk siapa pertama awalnya? Apakah sivitas ITB khususnya misalnya lulusan ITB tadi ya, kayak Iqbal lah contohnya ya, atau misalnya pekerja ya, misalnya kayak saya lah Tendik gitu misalnya. Atau bisa diterapkan ke semua umum gitu. Nah ini sekarang gini, kalau saya ngeliat jawaban terakhir itu mungkin paling mendekati yang ideal. Jadi harapannya non reguler itu memberi layanan pendidikan ITB itu lebih inklusif. Semua pernah dan bisa belajar di ITB tanpa perlu pernah lolos SBMPTN, SNMPTN dan lain-lain, undangan atau jadi, tidak diundang. ITB go public ya. ITB for all gitu ya. Maksud saya gini, saya dulu punya cita-cita mimpi masuk ITB ya, banyak masuk ITB, belajar di ITB, ternyata dia sudah bekerja nasibnya lain. Nah, terus ITB memberikan layanan semua, cita-cita saya yang terpendam bisa. Jadi layanan ITB itu harusnya lebih inklusif untuk semua. Ya oke lah kita punya mahasiswa yang degree S1, S2, S3, tapi siapapun bisa belajar di ITB kalau mau. Tapi kita berikan layanan di non reguler ini dan apa yang dia butuhkan kan gitu pada saat nasibnya mau mengantarkan bahwa dia cerita ke perguruan tinggi lain atau yang lain, tapi jangan-jangan keinginan terpendam merasakan diajar belajar di ITB itu masih ada. Saya jadi ingat dulu Pak gini, ingat ya, ini mah cerita aja ya Pak ya. Dulu waktu saya SMP SMA itu saya kalau misalnya mau apa sih istilahnya kalau kursus itu ya bahasa Inggris sama bimbel ya, saya itu senang kalau itu dia baru belajar sama mahasiswa ITB, senang banget. Ini kebayang kalau yang ngajarnya gitu ya, sekelas dosen ITB gitu. Itu dulu ya waktu SMP belajarnya sama yang kayak itu yang mahasiswa ITB yang ngajar. Biasanya itu senang banget, mahasiswa ITB. Kebayang kalau misalnya bener ya kalau non reguler itu misalnya dosen ITB dia belajar langsung ke dosen ITB, wah itu pasti sangat senang sekali kayak. Dan sebenarnya nggak hanya dosen ITB, layanan yang diberikan ITB tidak harus 100% dari dosen ITB. Saya yakin Tendik ITB pun punya kemampuan dan kapabilitas. Ya kan Tendik ITB begitu berkarya di ITB tentunya dipoles peningkatan karir segala macam, akhirnya memiliki kemampuan tertentu. Dan saya dosen ITB juga pengen belajar itu misalnya. Saya belajar Kang Iban misalnya di itu tentang misalnya hal yang lain. Saya belajar tentang hal yang lain dari akuntan gitu ya, tentang pajak, tentang hal lain yang sebenarnya yang diberikan sama ITB bisa lebih luas. Apalagi dengan aturan-aturan yang sekarang ya. Contoh misalnya perpindahan kita masih cepat ya. Teman saya misalnya dari IT gitu. Pegang yang lain itu kan kalau secara rasional ya di ITB kan gitu ya, faktanya gitu kan ya. Faktanya. Faktanya gitu misalnya ini saya dari IT nih. Udah hampir 5 tahun saya pegang IT, tiba-tiba ada apa istilahnya pengajuan nih kamu harus pindah ke sini ya, otomatis harus belajar ya Pak. Harus belajar. Dan nggak hanya di level bisa Tendik pindah, dosen juga kan tetap harus belajar. Misalnya saya gitu ya di satu posisi harus belajar mengenai manajemen gitu ya, manajerial. Siapa yang bisa memberikan manajemen resource? Karena Pak Irwan kan banyak di engineering ya, tapi saya harus ngerti manajemen. Tapi harus manajemen. Human resource saya punya anggota, misalnya punya memimpin suatu organisasi level terkecil misalnya di lab atau di lain, ya saya idealnya belajar juga. Mungkin sama leadership juga. Leadership yang kayak gitu ya.
pelatihan atau pendidikan gitu menurut saya memang harus ada ya? bisa, dan saya yakin ITB plus alumni dan sivitas akademik yang lain itu bisa memberikan itu gitu. Itu maunya saya ya. Berarti lifelong learning itu bisa jadi ya antara sharing-sharing keilmuan ya Pak ya, maksudnya yang pengalaman lebih ke iya, pengalaman, diskusi bareng. Kan bentuk belajar bukan hanya ada papan tulis, gitu kita tulis, yang lain nyatet kan enggak. Nih kita berdua nih lagi belajar kan, sharing ide ya, sharing ide A dan B. Oh ya terabsorb, saya juga terabsorb nih dari Kang Iban, dari Iqbar. Apa yang bisa kita tarik? Dan faktanya kalau nggak belajar ketinggalan ya Pak ya? Iya. Kalau nggak aktif, misalnya saya bekerja nih misalnya. Terus nggak belajar yang somethingnya ya, dengan perkembangan zaman lah, contoh misalnya kan kayak Windows gitu ya, dari Windows 7 saya tetap pakai Windows 7. Iya. Itu kan udah kita maksudnya ke 8.0 ke 8.1 terus nggak mau belajar tiba-tiba udah 11, wah udah Pak, benar itu berarti. Iya, expert saja tidak cukup sekarang. Kalau tidak menjadi kita agent of change atau ikut berubah. Ya artinya ikut berubah dalam hal yang positif, misalnya ikuti pola perubahan. Expert cuma di Windows 7, expert cuma di mobil manual nggak bisa matic. Lucu juga kan sekarang cara tiba-tiba dikasih mobilnya matic. Expert di mobil bensin, sekarang mobil bensinnya harus diganti misalnya. Gitu. Ya kalau menurut saya bagaimana ITB menjawab tantangan perubahan yang demikian cepat. Oke, kita akan kuatkan tetap di pendidikan kita, ya, di pendidikan S1, S2, S3 layanan kita yang sudah reguler, yang sudah mapan, kita nggak boleh tinggal. Ya, tapi juga jangan lupa, jangan ketinggalan layanan kita yang lain yang sudah sebenarnya sudah demand-nya, atau kalau menurut saya keniscayaan kita harus ngebuka itu. Gitu. Nggak bisa, udahlah kita cukup ini aja. Enggak, kita bisa tergilas sama zaman dan sama orang-orang yang lebih adaptable. Iya, orang-orang yang adaptable. Iya. Karena saya lihat beberapa orang misalnya di IT gitu, teman saya udah larinya sekarang ke manajemen tadi Pak. Ke manajemen, mereka udah nggak di IT, mereka udah punya anak buah. Berarti selama ini saya terlalu fokus di bidang IT. Gitu ya. Ternyata bisa naik level loh dengan naikin kemampuan gitu ya, dengan manajerialnya, dengan leadershipnya gitu kan. Oh berarti selama ini benar tadi, karena secara individual itu saya kurang misalnya manajemennya kurang gitu kan, terus leadershipnya kurang karena ya tadi tidak mengikuti perkembangan zaman seperti apa kan. Contoh lah Pak, dulu itu nggak ada yang namanya WFH ya, terus WFO terus tiba-tiba WFH. Berarti saya bekerja harus remote, dan remote itu diakui sekarang. Kalau dulu saya ngapain kamu remote gitu, ngapain kamu harus datang gitu. Kalau sekarang kebalik Pak, udah bisa gitu remote aja. Berarti zaman berubah, benar Pak, zaman berubah. Belajar juga kayak yang saya lihat, kalau dulu saya kan belajar baca buku, dan itu harus dihafal Pak. Kalau sekarang saya nggak usah ngehafal, tinggal klik Google aja, udah tahu, cuman tinggal eksekusi. Oh ini eksekusinya gini ya. Jadi kalau misalnya sorry kalau ada yang nanya Kak Iban ini bisa, ya bisa, tinggal tanya Google dan saya aplikasikan gitu. Tanya ChatGPT. Iya, lebih karena sekarang tanya ChatGPT kan. Saya pernah nyobain juga. Ternyata ya emang benar-benar 90% benar bisa. Bagus itu. Ya itu, jadi kalau saya ngelihat sekarang antara 20-30 tahun atau yang lalu itu perubahannya, dulu knowledge itu menjadi sesuatu yang knowledge itu kita kan nyarinya susah. Knowledge ya lebih eksklusif gitu. Iya, lebih eksklusif. Kita harus, kalau misalnya saya sekolah dulu, saya harus cari literatur ke perpustakaan sampai jam perpustakaan ITB tutup sampai malam. Memorinya harus benar-benar kan ya, mengingatnya gitu ya. Nah, sekarang ternyata enggak gitu, kreativitasnya sekarang mencari kreativitas keyword pencarian. Misalnya saya mencari sesuatu itu kan di kreativitas keyword pada saat pencarian kan. Ada toolsnya sama antara Kang Iban, saya. Tapi kreativitas pada saat pencarian mencari intisarinya itu beda-beda kan gitu ya. Yang saya tangkap akhirnya jawaban saya A, padahal sama tuh. Ya, ini yang juga kita harus latih gitu ya. Ya menurut saya sih banyak yang bisa dibentuk untuk ini, dan kita bisa merecognize. Dan itu salah satu perubahannya Pak ya, karena kalau dulu lowongan pekerjaan itu nggak ada yang remote. Iya.
Kalau sekarang by remote ada. Saya udah ngebayangin ya, bahkan mungkin di beberapa waktu yang akan datang di bidang saya. Wah, saya dulu kenapa harus masuk tambang? Pasti nanti saya kerjanya jauh. Kalimantan, Sulawesi. Sekarang teman saya banyak banget di Jakarta. Di Bandung. Pada kerja dia tinggal ini data yang ada terjadi di lapangan hari itu, bahkan jam itu saya juga bisa dapat. Real time ya? Real time. Tidak perlu ada di sana. Dan ini juga disupport oleh otomasi, ya. Mesin-mesin kan ada yang robotik dan segala macam. Jadi ini yang menjadi tantangan. Kita sekarang membutuhkan sebagai manusia itu gimana gitu ya Pak? Iya, skill baru kan skill baru. Saya jangan-jangan mining yang bidang saya mining engineer yang di lapangan 20 tahun lagi musnah, 10 tahun lagi nggak ada. Semua di Jakarta atau Bandung, di kota-kota aja. Ya, sisanya tinggal awasi. Saya lihat kamera pengawas gitu ya. Monitoring, oh ya truk itu lagi ini, oh itu lagi melakukan blasting, tinggal ngasih tahu atau dipencet tombol dari sini selesai misal, gitu. Ya ini yang harus siap gitu. Dengan tantangan itu ya. Iya. Salah satu itu teknologi ya Pak ya. Teknologi. Belum yang lain kan? Belum yang lain, saya bilang. Tantangan teknologi, tantangan ya saya bilang banyak lah. Dan kalau kurikulum tuh ya kurikulum degree ya pasti ya ngubah masa kita setiap saat, ngubahnya cepet ya gitu. Ini yang harus kita tawarkan, salah satu nilai lebih ITB dan harus punya. Mungkin nanti suatu saat setiap perguruan tinggi atau institusi pendidikan akan mengembangkan sayap yang ini juga. Ya, cuma ya saya bilang ITB apa dengan strong point saat ini itu sudah bisa memulai. Ya, udah kekuatannya sudah ada, kekuatan internal, jaringan sudah ada, experience kita butuh pengajar ataupun trainer dari luar yang juga notabene pernah sekolah di sini, itu bisa mendidik. Kalau saya salah satu jalur ini itu early career tapi menunjang profesionalisme atau mencetak insinyur. Sekarang kan lulus kan sarjana teknik, bukan insinyur kan? ST ya. Tapi untuk jadi insinyur harus pengalaman 2 tahun. Kita bisa speed up nggak itu? Gitu ya. Ya itu. Jadi ini yang mungkin harus bisa. Ya itu salah satu. Kalau patokannya luar negeri emang udah gitu Pak. Kalau saya lihat sih, kalau dulu masih aneh ya dengan istilah, oh Steve Jobs nggak kuliah loh gitu. Oh Bill Gates nggak kuliah loh. Ternyata ya tadi ya mereka mengambil yang mereka butuhkan seperti itu kan. Iya mereka ngambil apa dan mereka berhasil. Salah satu yang berhasil. Iya salah satu yang berhasil. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa nggak usah sekolah. Iya itu kan beda. Itu kan jadi apa istilahnya bukan jadi itu. menakutkan. Menakutkan. Oh nggak usah sekolah. Tadi Steve Jobs juga, Bill Gates juga nggak lulus, nggak usah sekolah aja. Makanya tadi Bob Sadino gitu. Basically misalnya kita ngelihat background mau apa dia kan ya. Basically itu manfaatnya nggak bagi masa depannya kan untuk kedepannya skillnya kan. Ya skill set ya contohnya kalau misalnya saya bisa komputer IT itu ya berarti kan saya harus bisa ngetik, saya harus bisa internet ya minimal seperti itu kan, gangguan terus troubleshooting, Windows update gitu kan, terus tahu merek laptop kan minimal setnya. Kalau mau ekspertis ya yang lebih jauh lagi kan, sertifikasi programmer, sertifikasi apa gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu ya tadi nggak cocok ya Pak ya kalau dikatakan misalnya tadi ada istilah non reguler dan reguler itu bukan jadi pertentangan antara non itu regular. Bukan berarti anti gitu kan. Non di sini bukan anti tapi secara fungsinya kan. Yang reguler tetap itu harus kuat ya. Non reguler harus jalan. Maksudnya gitu. Ini kan tujuannya kita bareng-bareng support. Gitu. Kalau sayap tuh ada sayap kiri dan sayap kanan ya. Sayap kan nggak bisa terbang juga kalau sayap kanan yang mengepak, sayap kiri diam. Jadi dan itu harus balance ya Pak ya. Harus balance kayak sepeda. Dua-dua di poste. Ya itu, jadi mudah-mudahan apa yang kita ITB buat gitu ya, udah bisa mampu menjawab tantangan yang seperti itu. Ya tinggal ini kita track ini kita lanjutkan, ya idealnya track ini dilanjutkan dan ITB sudah coba membuat recognize pembelajaran. Ya tadi saya bilang yang ITB Continuing Education Center, iCenter itu sebagai platform semua pernah belajar di ITB, kita record. Mereka juga pernah punya pengalaman, kita record. Ya ITB merecord, dia juga punya record. Pernah saya ngambil dulu pembelajaran di ITB 8 jam kursus. Kalau menurut saya yang paling penting sih, ya itu penting ya, maksudnya yang paling penting itu
perbanyak yang kayak Pak Irwan tadi. Orang-orang yang kayak Pak Irwan, maksudnya yang ngeh bahwa belajar itu penting dan mengajarkan itu penting. Gitu. Itu yang bikin susah kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya Pak Irwan di copy misalnya ada 10, 20 sama Pak Ridwan misalnya yang suka sharing terus ngajar, itu kan lebih bagus ya. Yang saya lihat faktanya nggak gitu sih Pak. Ya saya lihat itu yang saya takutkan seperti itu. Maksudnya mereka ngajar tadi kan berarti kan harus ngajar non reguler juga gitu kan. Yang daftar kita kan sedikit nih faktanya. Maksudnya gimana caranya nih buat ngegas nih biar dosen-dosen atau mungkin lah mahasiswa-mahasiswanya kayak Iqbal alumni mau mengajarkan skill-skill atau apa gitu. Yang saya lihat sih gitu sih Pak faktanya. Kalau saya ya memang karena sesuatu yang bukan baru menurut saya ya. Tapi pertama mungkin opportunity sama kesediaan waktu. Ya kita tahu pelan-pelan lah. Kalau saya yakin pelan-pelan. Dosen gas-gas nggak usah ya. Ya gaspol pelan. Kita nyadarin pelan-pelan gitu ya masuk ya. Ada 1, 2. Kalau saya sekarang mulai menjamur ngelihat ada beberapa yang sudah masuk gitu ya pendidikan akhirnya tercatat, terrecord, setidaknya register ya. Nah, kita bisa mulai nih ada tawaran dari apa Singgal ITB memberi insentifnya apa. Kalau dosen melakukan itu. Kalau saya ngelihat sekarang insentifnya kalau saya sudah ngajar reguler S1, S2, S3 ngebimbing gitu S1, S2, S3. Sekarang saya memberikan pendidikan layanan ke publik. Yang lain saya capek juga. Insentif yang diberikan oleh ITB apa? Dari sisi institusi. Bisa jadi trigger juga itu ya. Itu trigger insentif itu kan sekarang insentif kredit misalnya bukan hanya finansial ya. Saya sampaikan insentif finansial dapat benefit finansial. Saya ngajar 8 jam di luar atau 8 jam non reguler bisa saja insentif finansialnya besar. Tapi insentif yang lain pengakuan dari misalnya jamnya. Saya akui jam ini jam beban lebih ngajar saya, jam saya melayani masyarakat. Nah, itu ya makanya saya bilang iCenter itu tidak hanya sebagai modul pendidikan. Jadi historinya di situ ya. Di situ yang saya bilang sekarang kan ya setiap orang juga ingin terrecord ya. Tidak hanya apalagi kalau kita di kerja institusi ya di institusi formal kan ke-record. Saya pernah kerja ini kan ke-record. Nah, ini saya ngajar beban saya 2 jam ini diakui nggak sebagai satu kredit yang mungkin untuk memenuhi perhitungan saya pada saat kredit atau KUM dah istilahnya capaian tertentu. Ini yang mungkin kita sadarkan pelan-pelan kalau mau dicatat. Ini kalau menurut saya tinggal kita sudah bekerja gitu ya, di level middle ya. Kita coba ke teman-teman dosen ya. Tapi mungkin dari pimpinan yang level tertinggi itu lebih gampang top down, wajib. Misalnya, kalau kamu mau di-record, kamu wajib di-record di sini. Gitu. Misalnya saya bikin pelatihan training, tapi saya di luar saja udah. Nggak usah, kamu mau nggak usah di-record. Yang di-record yang kamu resmi platform tercatat, bukan masalah kontrak keuangan finansialnya di sini. Ya, tapi tercatat di sini, kita bisa catat. Kalau di situ nggak ada catatannya nggak bisa kita catat. Syaratnya itu ter-record kan kita punya formnya. Ya itu yang menurut saya. Jadi pelan-pelan, jadi 2 nih. Kita tetap bergerak, pelan-pelan juga ke atasan untuk memberikan push atau bukan push karena menurut saya reminder atau ini ya ngasih laut ini gitu ya. Kalau pimpinan udah bilang bahwa ini harus ini, tapi jangan terlalu banyak yang ngisi form. Terlalu banyak misalnya isian-isian yang terlalu banyak. Sekarang tuh udah musimnya. Ini ngisi aplikasi ini, isi aplikasi ini untuk naikkan ini. Itu pusing juga. Kita coba kalau bisa satu kelompok gitu ya. Itu direkodkan untuk dosen-dosen berapa dosen. Ya, tingkat perbagian jamnya dan lain-lain. Nah, kita jalan lah ya sosialisasi dan segala macam sambil kita pelan pimpinan juga sadar. Ya, untuk artinya mulai lebih memberikan stressing ya bukan ditekan tapi stressing bahwa kalau mau di-record itu harus ke sini. Saya yakin itu bisa ya pelan aja. Jadi jangan sampai kita gerasa-gerusu gaspol. Kalau saya ya gerasa-gerusu nanti kita yang ada tabrak-tubruk. Saya bilang banyak lawan juga nanti. Harus main cantik. Ya, mainnya ya kalau main bola ya itulah saya tiki-taka gak sadar bahwa gawang lawan mau dilawan itu bola puter-puter pada sini balik kita lagi. Juga ngasih tahu bahwa kita itu punya fasilitas itu. Ya. Sosialisasi saya yakin sosialisasi 2024 kita sosialisasi lagi, mulai pelan lagi, tendik, mulai level segala macam. Mungkin roadshow yang lebih terjadwal.
minta waktu di level-level fakultas sekolah yang ada di ITB, bahkan mungkin keluar ITB. Ya, karena yang saya lihat sih gini ya Pak, Pak Iwan ya. Saya juga pernah lihat ya ada beberapa di ITB itu yang ngadain kayak pelatihan. Saya nggak tahu ini umum mahasiswa atau apa, cuman yang saya lihat sih ada yang umum juga ya. Saya nggak bisa sebutin. Tapi yang saya tanya gini, ini sertifikatnya gimana? Saya cetak sendiri kan, oke, berarti fisik ya. Pencatatannya gimana? Saya suka iseng nanya gitu ya. Ada Kang Excel, padahal kan kita udah punya webnya ya, web AIS gitu ya. Dan itu bisa dicek live ya, online. Itu kan sebenarnya benefit ya buat. Benefit ya. Maksudnya gini, maksudnya si pesertanya bisa bilang seperti ini. Saya mau cek dong, ya ada gitu kan ya. Terus orang penyelenggaranya nggak usah capek-capek nyari di Excel kan ya? Nggak usah. Iya, maksudnya sebenarnya sebesar itu keuntungan yang didapat dari AIS itu. Kalau menurut saya ya, saya nggak usah pusing nyari file saya di apa istilahnya Google Drive gitu, di mana gitu ya. Orangnya hilang lagi udah nggak udah posisi mana gitu ya. Iya, kadang ketumpuk gitu ya, kadang udah belum nyekin gitu ya. Iya. Ya itu salah satu yang saya lihat sih besarnya benefit sertifikat itu dia online ada gitu selama dashboard, dan itu belum pada Pak. Oh ada ya NR ya. Ya pelan aja, kita yakinlah pelan-pelan ya. Jalan gitu, jangan ya saya yakin berproses nih. Iya, makanya nggak ada yang dirugikan kok gitu. Nggak ada yang dirugikan. Ya, cuman isi aja gitu aja. kan. Untuk supaya bisa diregister tadi sebenarnya. Kalau kita ngeregister di AIS Center sebenarnya siapapun orang bisa nanya dari luar, ini pelatihan ini bener ITB atau tidak. Iya, bener. Kayak ijazah kita kan gitu ya. Iya. Di QR misalnya atau sesuatu yang ya ini bener nih. Nah itu juga salah satu benefit yang diharapkan. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban juga ya Pak ya? Iya, bentuk pertanggungjawaban. Kalau Excel itu bisa dipertanggungjawabkan. Edit nanti belakangan. Iya, maksudnya tadi ya multidisiplinnya kita juga harus disiplin sebagai penyelenggara ya Pak ya, maksudnya gitu kan. Iya. Kita lihat aja pelan-pelan, dan kita juga mencoba jejaring internasional kalau menurut saya. Kayak kemarin ya Pak ya, yang gimana kalau kata Pak Iwan nih, pendapat Pak Iwan yang micro credential kemarin yang saya dengar cuma 2 jam tuh ya, 2 jam udah dapat sertifikat atau badge gitu. Kata Pak Irwan, kita bisa ngadain yang micro credential seperti itu kan berarti padat ya. Kalau saya nanya beberapa orang, Pak nggak bisa materi 10 jam jadi 2 jam. Kalau kemarin saya dengar kan itu sangat bisa ya Pak. Iya, kemarin kayak bentuk pembelajaran 2 jam, 10 jam jadi 2 jam misalnya gini. 2 jam itu tatap muka bisa sinkronus atau asinkronus ya. Maksudnya ngelihat video ya, ataupun langsung live ya. Yang sinkronus. Sisanya dia belajar sendiri, dikasih assignment. Berarti poin-poinnya aja sebenarnya Pak ya. Assignmentnya kamu ngikuti kuliah saya 1,5 jam. Kuliah ini 1,5 atau 2 jam lah, taruh 2 jam itu tatap muka. Ya. Selanjutnya kamu diberikan kesempatan 6 jam menyelesaikan assignment. Sisanya 2 jam lagi kita lihat evaluasi. Ya, jadi evaluasi. Sangat bisa ya Pak. Iya. 2 jam gitu ya. Jadi artinya sekarang kan kita nggak mesti 10 jam kita bareng nih. Iya, berarti sebenarnya yang 2 jam itu intinya. Sisanya dia belajar mandiri. Dia belajar mandiri. Kita harus udah mulai. Dipaknya itu sebenarnya 2 jam tadi. 2 jam itu materinya gitu. 2 jam itu 2 jam tadi itu poin-poinnya itu tapi sendiri dia bisa nyampe 2 hari tuh belajar. Iya, sebenarnya dia bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Setelah 10 jam. Iya, contohnya cara kerja. Dia kasih assignment-nya Iya. 2 hari. Dia kasih tugas nih assignment-nya misalnya prototype, terus belum soal-soalnya nggak mungkin kan. Iya. Makanya kalau 2 jam misalnya dia paketnya benar, itu kalau di unpacket gitu ya, di unzip, itu bisa nyampe 2 hari 3 hari. Dan itu sangat bisa tadi benar. Iya. Kalau tadi istilah micro credential ya. Nah, kalau dari platform MyCenter juga sebenarnya udah support ya buat kayak gitu ya. Support. Ya. Udah bisa masukin video nanti. Asinkronus ya udah bisa. Bisa. Kalau mau metode misalnya micro credential sangat bisa. Karena kan ada bisa nonton, bisa assignment, bisa banyak. Ya itu. Ya mungkin di luaran sana udah mulai jalan, dan di luaran kalau kayak kita ngelihat yang waktu di Malang ya dengan Brawijaya ya, itu dilaksanakan di perguruan tinggi di Eropa. Dan dosen-dosennya udah bisa pakai AI itu. Dosen-dosen perguruan tinggi di Eropa. Jadi artinya penggeliat ini bukan lembaga kursus atau kalau di Indonesia bootcamp, akademik bootcamp gitu ya. Tapi kampus di sana. Mereka bikin. Karena kenapa harusnya? Kalau menurut saya regulasinya idealnya dari kampus. Kenapa? Kampus punya roots-nya, punya roots. Pendidikan juga kan punya roots ya, marwahnya atau basicnya. Kalau ini kan lembaga swasta yang punya benefit, dia nggak punya
kalau istilah kaki melayang jadinya. Ya, nggak punya pijakan. Kalau Iya. kita punya pijakan, nah ini harusnya unggul. Nah kalau kita mau bekerja sama dengan yang ini, mah enggak. Kerjasama boleh, tapi dia sendiri. Kalau saya berpikir dari yang begini itu bukan dihilangkan, tapi diajak kerjasama. Ya, kan banyak di kita ya. Saya sebut banyak macam-macam lah, nggak usah disebut merek gitu ya. Yang bootcamp terkait bidang-bidang tertentu. Nah, tapi kerjasama karena mereka juga mungkin punya keunggulan fleksibilitas dari orang-orangnya ya. Nah, perguruan tinggi itu punya keunggulan apa gitu ya. Sains dan teknologinya udah punya basic prinsip yang kuat. Ya, terus ininya memang basicnya pendidikan. Kalau di trace lagi ini mah bisa hilang. Bubar perusahaannya. Tapi di trace kalau dia berpartner dengan perguruan tinggi jalan. Nah, tinggal sekarang ini mainnya di regulasi, political will. Mau sejauh mana kita bisa meregulasi ini. Gitu ya kan? Oh, yang kayak gitu boleh jalan, tapi punya partner. Kalau saya ya, boleh jalan, silahkan menjamur. Ya, bootcamp yang diselenggarakan oleh swasta, bayar dan segala macam. Tapi idealnya berpartner, jangan lepas. Harus Ya. ada mitra dari Perguruan tinggi gitu ya. Pendidikan tinggi itu bisa memberi layanan itu. Pendidikan tinggi juga harus tidak alergi dengan hal yang begitu. Wah, alergi dengan yang kayak gitu repot juga. Ya. Terus Pak, kalau misalnya kaitannya sama sertifikasi kan biasanya kayak itu ada sertifikasinya. Nah, ada kaitan sama badan sertifikasi nggak Pak? Misalnya ITB itu apa perlu ngejalin kerjasama dengan BNSP atau kayak gimana? Ya mungkin itu langkah ke depan. Ya ke depan sertifikasi profesi. Walaupun kalau saya lihat ya BNSP sertifikasi profesi ini dari sudut pandang saya mungkin memandang beyond sekarang karena profesi itu berubah jauh. Sekarang kita membuat standar profesi yang berdasarkan 20 tahun experience sebelumnya. Sekarang profesi baru banyak muncul. Profesi lama punah. Nah, apakah sertifikasi profesi ini bisa menyiapkan itu? Jadi sama-sama aja dibatasi Pak kalau gitu ya. Kalau saya ngelihat ya sekarang sama lembaga sertifikasi atau hal-hal yang begitu juga harus mikir bareng perguruan tinggi. Jadi caranya gimana? Ada satu profesi yang sebenarnya kita buatkan sertifikatnya, tapi profesi ini sebenarnya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan kemajuan kayak gini. Ya. Sekarang sertifikat. Jadi kita nyiapan yang gimana? Ya saya nggak tahu, nggak bisa dijawab sekarang. Kita mikir sama-sama itu. Ya itu dulu saya nih jam ininya. Siapa mau ngajak? Ya, gitu maksud saya.